Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1 Almira Fitraida NPM 18101044, yang kedua ada Fitra Aisyah Wahah dengan NPM 1810104446, dan yang terakhir ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 8 terkait pada konsep aktiva. Penilaian terhadap aktiva merupakan proses penentuan besarnya potensi jasa atau aktiva yang dapat digunakan pada periode mendatang. Yang satu yaitu karakteristik tentang aktiva. Karakteristik aktiva berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut berhubungan dengan definisi dari aktiva. APB tahun 1970 dalam statement nomor 4 mendefinisikan aktiva sebagai sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan PABU, termasuk beban tanggungan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Selanjutnya yaitu ada pengertian menurut FASB tahun 1980 mendefinisikan yaitu aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Aktiva memiliki 3 kriteria utama, yaitu 1. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, 2. Dikuasai oleh suatu unit usaha, dan yang terakhir yaitu hasil dari transaksi masa lalu. Yang pertama yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. SFAC nomor 6 menyebutkan bahwa manfaat ekonomi merupakan esensi sebenarnya dari aktiva. Aktiva harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai, atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, atau digunakan untuk melunasi hutang. Terdapat 2 karakteristik utama yang digunakan untuk menunjukkan sumber-sumber ekonomi. Karakteristik tersebut adalah kelangkaan dan kemanfaatan. Apabila terdapat barang yang tersedianya terbatas dan barang tersebut memiliki manfaat yang diinginkan suatu unit usaha, maka barang tersebut memiliki nilai ekonomi. Kemanfaatan berhubungan dengan manfaat ekonomi di masa mendatang. Secara teknis, dalam teori ekonomi, kemanfaatan suatu barang berhubungan dengan kemampuan suatu barang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Jadi, apabila terdapat barang yang tersedianya terbatas dan barang tersebut memiliki manfaat yang diinginkan oleh suatu unit usaha, maka barang tersebut memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan harus memiliki nilai. APB pada tahun 1970 dalam statement nomor 4 memberikan contoh sumber ekonomi perusahaan, yaitu 1. Sumber ekonomi yang produktif berupa bahan baku, peralatan, paten, dan sumber lain yang digunakan dalam produksi serta hak kontrak untuk menggunakan sumber ekonomi milik unit usaha lain. Yang kedua ada produk, barang yang siap dijual atau barang yang masih dalam proses produksi. Yang ketiga ada uang. Yang keempat ada klaim untuk menerima uang. Dan yang terakhir yaitu hak kepemilikan pada perusahaan lain. Dari pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu aktiva merupakan sesuatu yang ada sekarang dan memiliki kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat sekarang dan masa yang akan mendatang. Sesuatu yang ada sekarang tersebut dapat berupa kekayaan, hak atau klaim terhadap kekayaan, sumber-sumber ekonomi, atau persediaan jasa di masa mendatang. Yang B yaitu diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Penguasaan terhadap manfaat merupakan faktor penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian aktiva. Perlu diperhatikan bahwa pemilikan bukan merupakan kriteria utama untuk mengakui suatu aktiva.
Pemilikan umumnya dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum terhadap suatu barang. Hal ini disebabkan akuntansi tidak memusatkan pada masalah hukum. Akuntansi lebih memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha suatu perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu unit usaha dilihat substansinya ekonominya memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari suatu sumber ekonomi, maka sumber ekonomi tersebut dapat dipandang sebagai suatu aktiva, meskipun secara hukum unit usaha tersebut tidak memilikinya. Yang C yaitu ada hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Aktiva tersebut muncul karena adanya transaksi di masa lalu. Dengan kata lain, aktiva tersebut dapat diakui apabila terjadi atau terdapat transaksi-transaksi yang benar-benar terjadi bukan berasal dari transaksi yang bersifat hipotesis. Misalnya, suatu mesin dapat diklasifikasikan sebagai aktiva apabila mesin-mesin tersebut telah benar-benar dibeli atau dilakukan transaksi dari sebuah transaksi yang benar-benar sah. Yang kedua yaitu ada konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi merupakan proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Makna ekonomi yang akan disampaikan tersebut harus relevan dengan tujuan yang akan disampaikan atau yang akan dicapai. Oleh karena itu, konsep penilaian harus didasarkan pada nilai pertukaran atau konversi. Yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Yaitu ada tujuan penilaian. Tujuan pengukuran atau penilaian aktiva yaitu 1. Salah satu langkah dalam pengukuran laba. 2. Salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. 3. Yaitu memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. 4. Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Yang B. Dasar penilaian. Hendriksen pada tahun 1982 menyebutkan ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran atau output values dan nilai masukan atau input values. Yang pertama yaitu ada nilai keluaran, didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau jasa keluar dari unit usaha karena pertukaran. Dasar untuk menentukan nilai yaitu 1. Dengan discount future cash receipt atau service potensial. Discount future cash receipt merupakan nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva tersebut dijual. Memiliki rumus yaitu P sama dengan U dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. P sendiri memiliki arti yaitu nilai sekarang dari aktiva, U yaitu kas atau setaranya yang akan diterima, I yaitu faktor diskonto, dan N merupakan periode penerimaan kas. Penerapan dasar penilaian ini memiliki kelemahan, terutama apabila diterapkan pada aktiva individual. Alasannya yaitu 1. Penerimaan kas yang diharapkan umumnya tergantung pada distribusi probabilitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, meskipun tingkat diskonto dapat diperoleh, tetapi penyesuaian terhadap preferensi resiko memerlukan evaluasi khusus bagi manajemen dan mungkin sulit untuk diterima pihak berkepentingan. Yang ketiga, apabila dua faktor atau lebih termasuk SDM memberikan kontribusi pada produk perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan aliran kas, namun alokasi yang logis untuk memisahkan faktor potensi jasa tersebut secara individual sulit untuk dilakukan. Dan yang keempat, nilai diskontoan dari aliran kas yang berbeda untuk masing-masing aktiva tidak dapat ditambahkan bersama untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu B, harga keluaran sekarang atau current output price.
apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar itu merupakan dasar yang rasional dan terorganisir untuk menilai besarnya harga jual di masa datang. Nah, kelemahan dasar penilaian ini itu yang pertama, dasar penilaiannya itu hanya dapat diterapkan untuk aktiva yang akan dijual. Kemudian dasar ini merupakan pengganti harga jual masa mendatang, sehingga relevansi pemakaiannya itu menimbulkan masalah. Dan yang terakhir itu, semua aktiva tidak dapat dinilai atas dasar harga jual sekarang, sehingga metode penilaian yang berbeda harus digunakan untuk menilai aktiva yang berbeda pula. Kemudian yang C, nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent, menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Yang D yaitu nilai likuidasi, di mana nilai likuidasi sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang, dengan perbedaannya itu bahwa nilai keluarannya itu diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang kedua, tadi kan yang pertama nilai keluaran, kemudian yang kedua yaitu ada nilai masukan. Nah, dalam menilai aktiva, nilai masukan ini sering dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya, atau nilai tersebut itu tidak memungkinkan dilakukannya pelaporan pendapatan sebelum pendapatan itu benar-benar terrealisir. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menilai penilaian masukan ini ada cost historis, di mana cost ini merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Kemudian yang kedua yaitu cost masukan terkini atau current input cost, di mana cost masukan terkini ini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian ada diskon future cost. Nah, diskon future cost ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu itu diperoleh pada saat sekarang. Syarat utama digunakannya dasar penilaian ini adalah adanya kepastian tentang harga potensi jasa di masa mendatang, atau setidaknya dapat ditaksir dengan cukup pasti. Kemudian ada standar cost, menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi yang normal. Yang ketiga yaitu ada pengakuan aktiva. Penentuan definisi aktiva merupakan langkah pertama dalam proses identifikasi suatu aktiva, sementara pengakuan itu merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. FASB tahun 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan pengakuan suatu pos itu didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama itu ada definisi, di mana suatu pos itu akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua yaitu keterukuran, di mana suatu pos itu harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada relevansi, di mana informasinya itu yang terkandung itu dalam pos memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada reliabilitas, di mana informasi yang dihasilkan itu harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan dan dapat diuji kebenarannya dan netral atau tidak berpihak pada pihak manapun.
selanjutnya ada beberapa aturan secara informal yang diwujudkan dalam bentuk konvensi atau hal lain yang secara formal dirancang oleh badan yang berwenang. Dalam SFAS nomor 13 Accounting for Leases disebutkan bahwa kapitalisasi lease itu atau sewa guna usaha hanya dilakukan bila salah satu atau lebih kriteria berikut ini dipenuhi. Yang pertama itu adanya transfer hak milik kepada pembeli. Kemudian ada kontrak yang menyebutkan adanya hak boleh pilih option untuk membeli dengan syarat yang menguntungkan pembeli. Kemudian jangka waktu leasingnya itu 75% atau lebih dari sisa taksiran umur ekonomi pada saat kontrak ditandatangani. Dan yang terakhir itu nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% dari nilai pasar yang wajar dari aktiva yang disewa terhitung sejak kontrak dimulai. Kemudian tujuan akuntansi itu memberikan dasar bagi kriteria pengakuan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan reliable. KAM 1992 memberikan beberapa kriteria untuk mengakui suatu aktiva. Kriteria tersebut tidak dimaksudkan untuk melengkapi kriteria yang telah ada pada FASB dan juga tidak bersifat mutually eksklusif. Adapun kriteria yang diajukan oleh KAM itu yang pertama didasarkan pada hukum. Jadi pengakuan aktivanya itu tergantung konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada pemakaian prinsip konservatif, di mana konsep ini mensyaratkan perlu mengantisipasi adanya kerugian daripada keuntungan. Kemudian ada makna atau substansi ekonomi suatu transaksi, di mana apabila suatu transaksi ditinjau dari makna ekonomi telah terjadi, maka suatu pos itu dapat segera dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian ada kemampuan mengukur nilai aktiva. Kemudian ada masalah-masalah khusus dalam konsep aktiva ini yang diperdebatkan sampai sekarang, seperti beban tangguhan, di mana beban tangguhan ini sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva. Masalah tersebut itu seperti apakah beban tangguhan itu dapat digolongkan sebagai aktiva, kemudian jenis beban tangguhan yang mana yang dapat digolongkan sebagai aktiva. Kemudian ada kapitalisasi bunga. Nah, kapitalisasi bunga ini masalahnya apakah bunga untuk pinjaman tersebut itu dapat dikapitalisasikan dan masuk elemen biaya fasilitas fisik. Nah, beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut itu bunga itu tidak dikapitalisasi, kemudian bunganya itu dikapitalisasi namun dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri, dan ada juga bunganya itu dikapitalisasi tapi dimasukkan tetapi tidak dimasukkan, maaf itu ya yang ketika dibuat tapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun karena bunga itu merupakan biaya pendanaan. Nah, pedoman yang diatur dalam standar akuntansi itu yang pertama ada aktiva yang memenuhi syarat. Kemudian itu tuh bukan B ya teman-teman, jadi itu tuh kapitalisasi bunga itu dapat dilakukan untuk aktiva. Yang pertama, aktiva yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan oleh perusahaan, dan yang kedua, aktiva yang dibangun atau diproduksi dengan tujuan yang dijual sebagai unit proyek yang berdiri sendiri. Yang selanjutnya ada besarnya kapitalisasi. Secara teoritis adalah tambahan bunga yang diperkirakan terjadi selama satu periode akibat adanya konstruksi. Besarnya tarif kapitalisasi ini ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika dana rata-rata yang tertanam di konstruksi tidak melebihi dana pinjaman, maka tarif yang dipakai adalah tingkat bunga pinjaman untuk konstruksi tersebut. Yang kedua, jika dana yang tertanam melebihi besarnya dana pinjaman, maka tarif kapitalisasi untuk kelebihan tersebut adalah rata-rata tertimbang tingkat bunga dari sumber lainnya. Namun, bunga tersebut dapat dihindari jika konstruksi tidak dilaksanakan. Yang selanjutnya ada periode kapitalisasi.
Periode ini dapat terus dilakukan jika memenuhi syarat uang muka konstruksi telah dibayar, kegiatan konstruksi terus berjalan, dan kos bunga telah terhimpun. Periode kapitalisasi ini berakhir jika konstruksi tersebut secara substansial telah selesai dan siap dioperasikan. Sedangkan untuk bunga yang dikapitalisasi, beban sejalan dengan program depresiasi konstruksi tersebut. Yang selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Agar laporan keuangan tetap formatif, ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu total bunga yang terjadi selama periode, bagian dari total bunga dikapitalisasi, dan total bunga yang dibebankan ke periode bersangkutan jika selama periode tersebut tidak ada bunga yang dikapitalisasi. Hal tersebut karena kapitalisasi bunga menyebabkan sebagian bunga hilang karena adanya penggabungan dengan objek kos lainnya. Yang selanjutnya adalah pengeluaran kapital atau untuk aktiva atau capital expenditure. Capital expenditure ini adalah pengorbanan sumber elektronik yang berkaitan dengan objek jasa baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Biasanya memiliki umur ekonomis yang panjang. Objek tersebut biasanya berumur ekonomis panjang sehingga pengeluarannya tak langsung dibebankan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Ada aturan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital. Yang pertama adalah aktiva moneter yang baru dibeli. Suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut untuk memperoleh aktiva. Dan yang kedua adalah jika aktiva telah dipakai, pengeluaran akan dikapitalisasi jika memenuhi syarat menambah kapasitas produksi aktiva, menambah umur ekonomi, dan menambah nilai aktiva. Yang selanjutnya ada aktiva donasi atau sumbangan. Terkadang perusahaan mendapatkan aktiva dari donasi maupun sumbangan. Aktiva ini diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi. Namun aktiva ini harus tetap dicatat sesuai nilai wajarnya. Pengakuan aktiva itu sendiri didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut, bukan dari asal maupun sumber aktiva tadi. Pengakuan aktiva sumbangan dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang selanjutnya ada transaksi aktiva non-moneter. Aktiva yang diterima tidak sejenis maka dinilai berdasarkan nilai wajar. Namun apabila sejenis maka penilaian dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama, jika ada transaksi rugi, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua, jika ada untung dan diterima kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Jadi untuk rumus cara yang kedua ini adalah aktiva yang diterima kas dibagi dengan kas yang diterima dan ditambah nilai wajar aktiva yang diterima, lalu hasilnya tadi itu dikalikan dengan nilai buku aktiva yang dijual. Dan selanjutnya ada aktiva menurut Ivers. Aktiva menurut IASB atau definisi paling terbaru adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah harkat atau sumber yang bernilai lainnya yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Untuk menghindari salah satu tafsir, IASB mengupdate lagi definisi aktiva dengan dua hal di sini. Yang pertama, aktiva adalah sumber daya, bukan aliran masuk dari manfaat ekonomi. Yang kedua, aktiva harus mampu menghasilkan aliran masuk manfaat ekonomi yang harus pasti. Definisi aktiva ini menitikberatkan pada keadaan dunia nyata dalam fenomena ekonomi, dan yang terpenting adalah relevan bagi pengguna laporan keuangan dan juga mudah dipahami. Dengan begitu, sumber daya ekonomi dapat berupa hak yang ditetapkan oleh kontrak, undang-undang, dan sejenisnya. Misalnya, yang timbul dari instrumen keuangan, hak atas objek fisik seperti properti ataupun persediaan, dan hak untuk menerima sumber daya ekonomi lainnya. Yang selanjutnya, hak yang timbul dari kewajiban pihak lain, nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi, dan yang terakhir adalah beberapa aktiva, khususnya jasa langsung dikonsumsi saat diterima. Yang selanjutnya, pengakuan dan menarik kembali pengakuan aktiva. Pengakuan menurut IASB adalah
proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual telah direvisi IASB sehingga konsepnya harus meliputi kemungkinan, relevansi, dan batasan cost, faithful representation, dan meningkatkan karakteristik kualitas, variable, timeliness, dan understandability. Suatu entitas akan mengakui aktiva jika aktiva tersebut mempunyai cost atau nilai yang dapat diukur secara handal. Kerangka konseptual IFRS menyatakan bahwa informasi itu akan reliable atau andal jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, menyajikan dan memperhitungkan transaksi dengan prinsip sesuai substansi dan kenyataan ekonomi, bukan hanya hukum saja. Yang kedua, informasi itu harus netral atau bebas dari bias. Dan yang terakhir, informasi itu harus komplit dalam batas materialitas dan cost. Yang selanjutnya ada menarik kembali pengakuan atau derecognition. Derecognition itu adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Tidak adanya aturan yang jelas tentang derecognition ini membuat standar yang diadopsi akan menghasilkan penegakan yang berbeda pula. Hal tersebut menyebabkan risiko inkonsistensi. Contoh dari konsekuensi derecognition ini adalah entitas tidak mengakui aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Entitas mungkin mengakui aktiva yang timbul dari transaksi yang akan menimbulkan derecognition, dan laba atau rugi dapat timbul dari derecognition aktiva yang sebelumnya diakui maupun aktiva yang baru diakui. Yang terakhir ada pengakuan aktiva. Pengukuran menurut IFRS adalah proses penentuan jumlah yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan atau jumlah yang disajikan atau disclosed. IASB memberikan 3 metode pengakuan aktiva, yaitu cost base, current market price, dan cash flow base lainnya. IASB menetapkan bahwa semua aktiva dapat diukur dengan dasar yang sama. Yang selanjutnya adalah cost base. Definisinya itu sendiri adalah jumlah kas atau equivalent kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Pengakuan awal kos aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara, yaitu depresiasi atau amortisasi, bunga accrual, aggregation of discount atau amortisasi premium, dan impairment aktiva. Yang selanjutnya ada current market price termasuk fair value, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Lebih lanjut, IFRS menyatakan bahwa pengukuran fair value suatu aktiva menggunakan teknik nilai sekarang. Fair value adalah exit price. Exit price mencerminkan hasil yang diperoleh saat dijual. Yang terakhir ada pengukuran dasar aliran kas lainnya. Pengukuran yang digunakan IFRS didasarkan pada estimasi aliran kas mendatang, yang mana digunakan impairment aktiva, keuangan dan non-keuangan, nilai persediaan, dan deferred tax aktiva. Pengukuran aliran kas mendatang ini digunakan jika informasi dari cost atau current market price tidak relevan, tidak ada biaya maupun penerimaan dari item yang diukur, dan yang terakhir, perlu biaya mahal untuk mendapatkan current market price. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.